Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fitri Hidayati dengan NIM 220411100075 dari Prodi Teknik Informatika, kelas Algoritma dan Pemrograman IF1C. Di sini akan menjelaskan mengenai modul 6 di nomor 2.2 operasi list. Jadi di sini sudah terdapat soal, yaitu buatlah fungsi dan code untuk memanggil fungsi dengan menggunakan Python. Antara lain, fungsi createList untuk membentuk suatu list dengan parameter atau argumen berupa ukuran list. Fungsi aggregateList untuk menghitung rata-rata suatu list dengan argumen adalah list. Fungsi addList untuk menjumlahkan dua buah list yang memiliki ukuran yang sama. Lalu contoh outputnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Bisa dilihat di sini sudah terdapat contoh outputnya, dan di sini saya akan melakukan atau membuat code untuk salah satu output yang ada pada gambar ini. Baik, langsung saja kita mulai untuk membuat codenya. Jadi yang pertama di sini kita buat fungsi untuk membuat create listnya dulu, yaitu fungsi def create list. Kita masukkan parameternya, misal saya beri variabel banyak. Variabel banyak ini sama seperti ukuran listnya. Lalu di sini kita masukkan inisialisasi list kosong yang kita simpan dalam suatu variabel. Misalnya variabel data sama dengan list kosong. Fungsi dari list kosong ini adalah menampung tiap-tiap anggota yang sudah kita inputkan pada create list yang sudah kita buat tadi. Jadi di sini fungsinya list kosong tersebut adalah untuk itu. Lalu kita buat looping for i in range sampai ukuran listnya atau banyak. Jadi langsung kita lakukan looping. Misal kita buat variabel anggota. Anggota ini adalah tempat atau variabel untuk menyimpan string yang sudah atau yang akan kita tampilkan seperti pada contoh output yang ada di atas tadi. Jadi di sini masukkan data ke di sini kita tambah stri ditambah di sini kita beri titik 2. Nah, mengapa di sini harus kita beri tanda tambah? Karena di Python itu untuk menggabungkan string itu harus menggunakan tanda tambah. Dan kenapa ini harus kita konversi ke string? Karena tadi mula-mulanya i ini berupa tipe data integer, jadi kita harus mengkonversinya ke string agar bisa digabungkan dengan string juga. Lalu di sini kita buat append, jadi data dot append data kita append karena kita akan memasukkan satu persatu anggota dari inputan yang kita masukkan tadi ke variabel data. Nah, karena tadi di sini anggota masih berupa string, maka kita harus konversi dulu ke integer. Lalu input, karena kita akan melakukan input, lalu tulis anggota. Jangan lupa return value-nya agar bisa dilakukan operasi kembali. Sekarang kita sudah bisa membuat fungsi create list-nya. Selanjutnya kita akan membuat fungsi aggregateList untuk menghitung rata-rata list. Jadi di sini kita buat fungsi def aggregateList. Misal kita masukkan parameter listnya, yaitu kita beri nama variabel list
0 misal. Lalu di sini kita lakukan looping menggunakan for karena kita akan menampilkan tiap-tiap data atau tiap-tiap anggota dari list yang sudah kita inputkan tadi. Dan untuk menampilkan tiap-tiap anggotanya kita harus menggunakan bantuan len. Jadi for a in range len list 0, lalu kita jumlahkan setiap anggota listnya di variabel jumlah data misalnya. Kita gunakan perintah sum untuk melakukan penjumlahan. Lalu di sini kita mulai hitung rata-ratanya. Rata-rata sama dengan jumlah data dibagi jumlah anggota datanya. Banyaknya anggota data. Len list 0. Len list 0. Jangan lupa kita return rata-ratanya agar bisa dilakukan operasi kembali. Lalu di sini kita sudah bisa membuat fungsi average atau fungsi untuk menghitung rata-rata. Selanjutnya kita tinggal membuat fungsi yaitu fungsi addList untuk menjumlahkan list 1 dan list 2. Jadi def addList, kita masukkan dua parameter karena kita akan menjumlahkan dua buah list, misal list 1 dan list 2. Lalu di sini kita harus memberi inisialisasi list kosong untuk menampung penjumlahan dua list tersebut. Misal kita tampung dalam variabel list hasil sama dengan list kosong. Lalu di sini kita beri kondisi jika len list 1 tidak sama dengan len list 2, maka ukuran listnya tidak sama. Jadi kita simpan outputnya ukuran list tidak sama dalam variabel keterangan agar memudahkan operasi nantinya. Keterangan sama dengan ukuran list tidak sama. Lalu di sini kita gunakan kondisi elif. Jika len list 2, maksud saya list 1 sama dengan len list 2, maka dia akan melakukan operasi penjumlahan. Operasi penjumlahannya seperti yang saya contohkan berikut ini. For and in range len list 2. Untuk bagian for and in range ini kita tidak harus menggunakan list 2 sebagai banyaknya atau jangkauan loopingnya. Bisa menggunakan list 1 karena di sini ukuran list 2 dan list 1 itu sama. Jadi jika sama, maka akan dilakukan operasi penjumlahan menggunakan looping seperti ini. Lalu kita mulai lakukan penjumlahan, tapi sebelumnya penjumlahan tadi harus kita tampung dalam variabel list hasil, dan masing-masing hasil dari penjumlahan list 1 dan list 2 harus kita tampung dalam variabel list hasil satu per satu secara berurutan. Oleh karena itu kita harus menggunakan perintah append. List hasil dot append, lalu di sini list 1 ke n ditambah list 2 ke n, maka
kita harus menyimpannya dalam variabel list hasil, dan kita simpan variabel list hasil tadi ke dalam variabel keterangan agar memudahkan return value-nya. str list hasil. Mengapa kita harus menggunakan str list hasil? Karena di sini list hasil mula-mulanya adalah integer, sedangkan di bagian keterangan yang atas ini keterangan itu memiliki value berupa string. Jadi list hasil yang mula-mulanya integer tadi harus kita konversi dulu ke dalam string. Lalu di sini jangan lupa kita letakkan return value-nya agar memudahkan operasi kembali. Jadi return keterangan. Sekarang kita sudah berhasil membuat fungsi create list, fetch list, dan add list. Lalu kita akan memanggil masing-masing fungsi tersebut untuk menghasilkan output seperti pada gambar. Misal di sini kita masukkan data 1 sama dengan create list, yaitu misal saya akan mencontohkan untuk ukuran list yang sama. Nah, maka di sini print data 1 sama dengan, lalu di sini koma, data 1, koma, di sini kita beri string lagi, rata list sama dengan, kita panggil fungsinya avg list, kita masukkan parameternya data 1. Lalu untuk yang kedua, data kedua ini juga sama, kita buat sama dengan create list 6 juga, karena kita akan mencontohkan yang ukuran listnya sama. Lalu di sini kita copy saja dari sini dan kita ganti angkanya nanti. Data kedua, lalu di sini average data kedua. Di sini kita tinggal panggil hasilnya atau fungsi untuk menampilkan penjumlahannya. Hasil, misal kita simpan dalam variabel hasil ya, hasil add list data 1, data 2. Kita masukkan parameternya, lalu kita print untuk menghasilkan tampilan seperti contoh pada gambar, data 1, ditambah data kedua, lalu koma, string lagi sama dengan koma, hasil. Sekarang tinggal kita run, coba kita run. Kita masukkan data ke 0 seperti contoh pada gambar 4, lalu data yang ke 1 yaitu 2,
data yang kedua 4 lagi, data yang ketiga 7, data yang keempat yaitu 8, data yang kelima yaitu 2. Lalu akan muncul list dari data ke-1 dan rata-rata dari data 1. Sekarang tinggal kita masukkan inputan untuk data yang kedua. Data ke-0-nya yaitu 1, data yang ke-1 yaitu 4, data yang kedua yaitu 10, data yang ketiga yaitu 4, data yang keempat yaitu 5, data yang kelima yaitu 6. Maka akan muncul output seperti ini. Dan ini sudah mirip dengan output yang ada pada gambar tadi. Jadi, sekarang saya akan menjelaskan ulang. Di sini kita pertama-tama harus membuat fungsi create list-nya dulu. Kita masukkan parameternya berupa ukuran list, lalu kita buat variabel data yang list kosong untuk menampung inputan yang sudah kita buat menjadi suatu list. Kita lakukan looping sampai ukuran listnya, lalu kita masukkan variabel anggota, dan anggota ini berisi data atau nilai yang bertipe data string. Dan karena di sini masih berupa integer sebenarnya, maka harus kita konversi dulu ke string. Baru bisa dilakukan penggabungan. Lalu di sini kita append datanya karena kita akan menambahkan satu persatu anggota yang sudah kita inputkan ke variabel data ini. Lalu jangan lupa kita return datanya agar bisa dilakukan penjumlahan atau operasi kembali. Sekarang kita sudah bisa membuat fungsi create list-nya. Kita lanjut membuat fungsi avglist untuk menghitung rata-ratanya. Di sini parameternya yaitu list 0 adalah list yang sudah kita inputkan tadi. Lalu di sini kita buat looping untuk menampilkan satu persatu anggota dari list 0. Kemudian kita jumlahkan tiap data yang ada di list 0 menggunakan perintah sum dan kita hitung rata-ratanya. Lalu kita return rata-ratanya agar bisa dilakukan penjumlahan kembali atau operasi kembali. Lalu di sini ada fungsi addList yaitu untuk menjumlahkan list 1 dan list 2. Lalu di sini kita ada variabel hasil. List hasil sama dengan list kosong. Mengapa harus list kosong? Karena kita akan meletakkan hasil penjumlahan list 1 dan list 2 pada suatu list baru. Dan di sini terdapat kondisi jika len list 1 tidak sama dengan len list 2, maka ukuran list tidak sama. Tetapi jika len list 1 sama dengan len list 2, maka akan dilakukan operasi penjumlahan. Dan kita return keterangannya agar bisa dilakukan operasi kembali. Lalu tinggal kita panggil tiap-tiap fungsinya. Seperti contoh pada output, maka akan menghasilkan output seperti gambar berikut ini. Baik, itu tadi adalah penjelasan atau contoh code yang bisa saya lakukan untuk modul 6 di nomor 2.2. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.